Nah, itu adalah bagus. Tapi setelah itu letak kelemahan beliau itu mungkin ya kiri kanannya itu belum memperkuat supaya beliau itu mengembalikan benang merah ke sejarah leluhur sebelum kemerdekaan dulu. Dan ini adalah konteks baru yang sangat relevan untuk menjawab tuntutan politik zaman, baik ekonomi, kebudayaan ataupun politik. Ya, oleh Bung Karno sudah dicanangkan sebagai Trisakti. Bebas aktif politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, menghadapi G20 ini sebenarnya adalah momen yang sangat bagus. Jangan sampai terlena karena disanjung. Karena akhir-akhir ini secara spiritual saya lihat luar negeri itu masih punya kepentingan pengen memilih Indonesia. Apalagi sekarang Australia itu mulai agak sewot ya, agak sewot. Pulau apa? Iya, pulau pasir itu ya sudah mulai dimiliki Australia lah. Ini Cina diam-diam juga tidak mau Indonesia itu jangan difenah bahwa Indonesia sudah dikuasai Cina, tidak. Karena Cina dulu itu pernah menjadi provinsi kita yang ke-13, namanya Kambaluk ya. Kambaluk. Karena kalau menyebut Sriwijaya itu Jele Boce gitu, Jele Boce lah. Ini juga begitu, satu. Yang kedua, Rusia pun sekarang sudah merapat dengan Indonesia. Karena Rusia itu sangat terkagum-kagum dengan Bung Karno. Sampai di tengah hutan ada masjid. Bung Karno waktu diundang ke sana, Bung Karno mau datang. Kalau masjid di tengah hutan itu dibersihkan. Oh, enggak ada Tuan, ada. Kalau tidak ada, saya tidak akan kaki saya lama di bumi Rusia. Akhirnya ada, sekarang bersihkan, bersih dan cantik. Padahal masjid itu tinggalan sahabat Nabi dulu, lalu masjid itu dinamakan Masjid Soekarno, gitu. Di Rusia ya? Di Rusia, sampai duta besarnya datang ke rumah Yang itu untuk pengen belajar tentang Pancasila. Saya beri satu lembar, ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini, ya itu aja. Lantas kemudian begini, saya akhir-akhir ini sering sekali ya mendapatkan telepon, diajak ketemuan sama seseorang gitu, yang sebenarnya saya belum kenal sama sekali, cuman karena penghormatan gitu ya, akhirnya saya maulah diajak ketemu. Cerita dia tentang dana amanah, cerita dia tentang harta karun Bung Karno, cerita tentang Ratu Sejagat, Ratu Adil, ketemu Satrio Piningit, diajak ngobrol. Satrio Piningit nanti akan membangun bangsa, caranya begini gitu. Padahal di sisi lain kalau bahasanya Mas Rozi, jangankan saya waktu kecil, mbah-mbah saya waktu kecil semuanya cerita tentang Satrio Piningit dan tidak jadi kenyataan sampai saat ini. Jangan-jangan itu hanya ekspektasi atau basa-basi yang kemudian digembar-gemborkan supaya kemudian generasi muda kita terbius dalam sebuah halusinasi tanpa karya yang nyata dalam kehidupan gitu. Gimana yang Jati melihat hal itu? Jadi tentang dana manah sebenarnya bukan era Bung Karno saja. Sejak Mojopahit ada. Itulah keluhuran budi para pemimpin Nuswantara pada waktu itu. Karena negara kita negara kaya raya. Lautnya, tambangnya, hutannya, ininya kaya raya. Tidak pantas kalau rakyat itu sampai miskin, tidak pantas banget. Oleh karena itu Ampera, jadi dana Ampera itu sejak Majapahit sudah ada ya. Dan ini waktu itu diteruskan oleh kerajaan-kerajaan lah. Oleh karena itu saya sejak tahun 2008 menghimpun kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara untuk pelan-pelan supaya guyup dan rukun ya. Guyup dan rukun sehingga kekayaan kita yang tersimpan di IMF, di Jawa Bank di Eropa, dari World Bank itu nanti itu akan dikembalikan ke sini. Saya berharap seperti itu. Nah, sekarang kenapa tidak dikembalikan? Karena sistem politik negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat. Ini penting. Karena sistem politik di negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat. Lah, disinilah saya menyebar fenomena secara terbuka lewat viral tentang Satrio Piningit yang kita tunggu. Waduh, seluruh Indonesia itu yang daftar sebagai Satrio Piningit itu ribuan. Semua saya kasih hati, saya kasih hati. Iya.
banyak ya yang Banyak. merasa jadi Satrio Piningit. Banyak yang merasa Satrio Piningit itu macam-macam gitu ya. Terus tapi ya tetap saya kasih hati, minimal tuh dia merasa sebagai bangsa Indonesia. Iya. Lalu tapi akhirnya larinya ke saya. Lu terus kapan yang dana itu keluar? Dari Satrio Piningit nanti hanya satu, menunggu hadirnya Satrio Pinilih. Dari sekian ribu Satrio Piningit hanya satu yang Pinilih nanti itu. Nah, yang Pinilih itu adalah seseorang satu yang ngerti tentang sejarah leluhur bangsa. Kedua, yang paham akan dialektika politik, ya. Sikon politik sekarang itu butuh apa? Yang ketiga, berani meluruskan sejarah-sejarah yang ada di Republik Indonesia ini supaya sejarah kelabu itu hilang semua. Lalu yang keempat adalah mereka itu tidak takut terhadap senjata apapun. Harus istilah Jawanya mungkin sakti gitu ya. Sakti mondro gunora tedas tapak bulene pandi. Barangkali kalau digambarkan bisa ini ya, dia Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ya. Nah, jadi melangkah kemana-mana dibimbing langsung oleh yang kuasa. Iya. Gitu ya. Sehingga kan nggak takut apa-apa ya. Betul, jadi Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Ratu tanpa makuto. Jadi sebenarnya seorang resi ya, tapi kalau negara dalam keadaan situasinya kalut, dia tampil ke permukaan, gitu, tampil ke medan laga itu ya. Kelasnya dia kelas pawang dong. Iya gitu, tampil ke medan laga gitu dan tidak takut untuk diapa-apain, tidak takut. Dan ini saya mencoba untuk keliling Jawa Timur akhir-akhir ini, ketemu dalam salah satu kumpulan pondok, tidak saya sebut namanya ya. Ternyata di situ adalah mempunyai mantra yang membaca energi sehingga dia itu mampu mengeluarkan kekuatan-kekuatan gaib berbentuk, kalau di wayang disebut Prabu Salyopati ya. Prabu Salyopati itu yang bisa mengalahkan hanya Puntadewa. Prabu Salyopati itu mempunyai aji Condo Birowo, bentuknya raksasa segini-segini. Kalau dibunuh satu menjadi dua, bunuh dua menjadi tiga, dua menjadi empat, empat jadi delapan, jadi dihitung terus begitu. Nah, sampai saya keliling ke daerah-daerah, ternyata ketemu juga. Dan pada waktu sekitar tahun 65, tempat ini dulu pernah dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk lebon manusia untuk dikorbankan supaya dia kekuasaannya kuat. Hampir 300 juta manusia terbunuh pada waktu itu. Jadi ya memang, dan ini udah ketemu tempatnya, udah ketemu. Kemarin saya ketemu, saya jagongan sebentar, saya sindir bahwa seyogianya Anda itu kembali ke titik nol. Sebagaimana buyut sampean dulu mendirikan tempat penyebaran agama di sini ini. Oke. Menjadi titik nol. Gitu. Nanti kita gantian tanya Mas Roji, biar Mas Roji gak ngantuk. Yang Jati sebagai sesepuh di Malang gitu ya. Kasus Kanjuruhan ini bakal selesai apa enggak, dan himbauan apa yang ingin disampaikan panjenengan sebagai sesepuh di Malang, melihat cucu-cucunya ya semacam, kalau saya sih itu bukan tragedi, itu pembunuhan gitu. Pembunuhan massal menurut saya secara pribadi. Bagaimana? Apa yang ingin disampaikan yang Jati? Secara teknis historis saya tidak mengikuti. Hanya 4 hari sebelumnya saya dikasih tahu oleh Ibu Mas Selatan, Bayu, kalau mengundang saya Bayu, dalam waktu dekat ini saya akan mengirim hulu balang, ya, hulu balang tentara saya untuk ke daerah Sumatera, daerah Jawa Barat, daerah Bali, juga di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu Mbak Ayu, kalau ada keramaian-keramaian seyogianya tidak keluar. Jadi cucu-cucu saya kasih tahu semuanya, saya kasih tahu semuanya. Iya, terus ternyata setelah saya mengikuti viral kok sampai 100 berapa itu yang korban. Ya itu, di luar dugaan. Satu, yang kedua, Kanjuruhan dulu itu adalah bekas kerajaan Kanjuruhan. Ya. Sebenarnya pertendangan itu baik letaknya di Gajayana ini. Di Kanjuruhan itu ratunya pada waktu rajanya Prabu Gajayana. Ya kalau mengadakan di sana ya boleh-boleh saja. Tapi seyogianya apa
sajen kecil-kecilan, apa dupa satu, tancapkan, sudah nggak usah malu-malu ya. Katakan musyrik sirik ya ben lah gitu ya. Nggak usah malu-malu, laksanakan itu. Siapa tahu kalau bisa terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Ya. Kemudian ini yang Jati. Yang Jati kalau nggak sekarang usianya udah sampai di 80 ke atas kayaknya ya. Ya, hampir 80. Oh, hampir 80 ya. Nah, saya tuh kepengen gitu, ada pesan khusus gitu bagi teman-teman yang ketika usianya sudah sampai di level usia 40 tahun gitu ya. Kira-kira yang tidak boleh dilakukan ngambil keputusan apa, dan hati dan pikiran itu diisi file apa gitu, supaya kemudian kita hidupnya itu di penghujung kehidupan tuh kita nggak sia-sia gitu loh yang Jati. Nggak boleh melawan kesalahan apa kira-kira? Saya harapkan para orang tua-tua itu dengan sabar dan telaten menggiring anak dan cucu-cucunya ya, supaya mendatangi tempat-tempat leluhur di mana mereka ada. Jadi misalnya saya di Purwantoro ini, sekarang aja ramai, banyak listrik, banyak aspal, banyak gedung-gedung. Lah dulu waktu babat tahun berapa itu ya, itu tidak gampang. Pasti yang dicari itu satu sumber air ya, karena air itu adalah menghidupi segalanya, ya manusia, ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang. Jadi sumber air itu harus dipelihara dengan baik, dengan bagus ya. Makanya ini saya akhir-akhir ini juga keliling ke daerah-daerah sambil memberitahu kepada mereka, oh di sana kurang lebih sekitar 1 kilo ke sana ada sumber, ada peninggalan leluhur, entah bentuknya pohon besar, entah sumber, entah candi kecil, itu jangan sampai dirusak, jangan sampai dimusnahkan, karena leluhur itu babat pertama kali ada di sana gitu, dilakukan. Yang terakhir di Pandaan itu saya sarankan 2 kilo ke sana, waktu itu wayangan dan malamnya mengundang teater Ainun Najib ya, mendungnya peteng, wadat udah germis waktu itu, udah germis. Anaknya saya panggil, Nang, saya kakek lihat di 2 kilo arah ke sana ada sumber ya Nang, tolong dupa 3 ini tancapkan di sana ya, di bawah pohon itu, kakek berdoa dari sini gitu. Langsung mendung nyilak Mas, wah gitu ya. Itu ya bukan kekuatan saya, ya leluhur tadi itu. Nah inilah yang sudah jarang dilakukan di era modern ini.